warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Welcome back to podcast Ngopi Man. Ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Welcome back with us. Di sini aku Fadlan Nazar Hidabi Emir Putra dan partner saya Nabila Faila Di Sufanus. sini kami berdua sebagai moderator yang tentunya akan menemani berjalannya podcast pada sore hari ini. Dan di sini kami juga kedatangan salah satu wajah baru dari Semansa. Mereka adalah role model dari Semansa. Ini dia Kang Mas dan Nimas dari adanya SMA Negeri 1 Kebumen. Halo Kang Mas dan Nimas. Oke, ini Afga dan Fiona. Kalian boleh perkenalan terlebih dahulu dan kalian boleh sampaikan ke para penonton ya, ke para warga Semansa, sampaikan apa sih fun fact kalian gitu yang membedakan antara kalian dan murid lainnya. Oke, halo Sobat Semansa, perkenalkan nama aku Muhammad Afgan Ali Hawaki. Aku biasa dipanggil Afgan. Aku sekarang duduk di kelas 11, tepatnya di 11G. Dan Alhamdulillah tepat di 31 Juli kemarin, aku baru saja dilantik sebagai Kang Mas SMA Negeri 1 Kebumen. Untuk fun fact-nya, aku itu suka banget sama olahraga. Namun mungkin olahraga ini jarang diminati oleh masyarakat lain, yaitu bersepeda. Namun bedanya, aku sukanya bersepeda tuh di malam hari. Karena aku kalau sepeda di malam hari itu bisa mendapatkan ketenangan dan aku jadiin itu sebagai bagian dari mencari ketenangan hati. Seperti itu aja mungkin. Halo Fiona. Halo Sobat Semansa, perkenalkan aku Fiona Angel Puspitasari. Biasa aku dipanggil Fiona. Sekarang aku duduk di bangku kelas 11D dari SMA 1 Kebumen. Nah, fun fact dari aku mungkin ya, kalau orang-orang lihat ya, aku tuh suka banget melihara hewan-hewan kecil gitu, kayak kucing, kelinci. Aku punya kelinci kayaknya ada sekitar 7 atau berapa gitu di rumah. Kalau kucing itu kemarin baru melahirkan lagi kucing aku yang perempuan itu 5. Banyak banget ya. Terus ya mungkin itu aja sih, karena aku suka aja sama hal-hal yang lucu gitu. Oke, ini yang satu suka olahraga, yang satu suka mengoleksi Memelihara dong, memelihara hewan-hewan. hewan lucu. Oke, itu sangat bermanfaat ya tentunya, itu untuk mengisi waktu luang pun Iya, sangat betul. bermanfaat ya. Oke, dari teman-teman sekalian juga ingin kami sampaikan bahwa tema podcast kali ini adalah Kang Mas Nimas Mansa, aksi berdaya dampak yang nyata. Bener banget. Kalian kan sekarang sudah menjadi Kang Mas dan Nimas SMA Negeri 1 Kebumen kan. Kalau boleh diceritain nih, hal apa saat kalian seleksi itu yang paling menantang dan menegangkan? Bisa diceritain nggak sih? Ya mungkin kalau dari aku, untuk yang paling menegangkan dan paling menantang itu menurutku pada saat di grand final, pada saat kita diajukan sebuah pertanyaan dan kami pun sebenarnya belum mengetahui tema dari pertanyaan itu apa, dan juga pertanyaan itu sedikit random. Namun alhamdulillah saya bisa menjawab pertanyaan pada saat itu, walaupun mungkin jawaban saya kurang memuaskan, tapi alhamdulillah sekarang bisa menjadi Kang Mas. Namun juga menurut saya seleksi tertulis itu juga cukup menegangkan karena materinya yang diberikan cukup banyak, dan kami di situ kalau dari saya pribadi itu saya merasa kurang belajar dan kurang yakin kalau misal di seleksi tertulis itu bakal lolos. Mungkin gitu aja sih kalau dari aku. Nah, kalau aku sih ya mungkin cukup sama Afgan. Paling menegangkan itu pas grand final kan, karena apalagi pas kita dikasih fishbowl gitu, pas kita dikasih pertanyaan random yang kita itu menjawab di saat itu juga, dan sangat-sangat harus kritis kan apa jawabannya gitu. Nah, jujur aku juga sama kayak Afgan, kurang persiapan di waktu tes tertulisnya. Apalagi ternyata ada isu yang cukup banyak kan waktu itu. Nah, itu kayak ya udahlah, ini sesuai keyakinan dan insting aja gitu. Oke, berarti emang itu kalian walaupun tanpa persiapan gitu, tapi kalian alhamdulillah bisa ya melewatinya ya. Walaupun ternyata berbeda nih, misalnya Fiona kan dari Dugen gitu ya, biasanya dikasih tahu materi tentang stunting gitu. Kalau Afgan narkoba, sedangkan di sini kalian nggak tahu materinya. Kalian bingung juga ya, tapi alhamdulillah kalian bisa. Dan setelah kalian mendapatkan selempang ini ya, selempang Kang Mas dan Nimas, kalian tuh menganggapnya sebagai apa? Hanya sebagai pemberian selempang, hanya sebagai jabatan, atau ada amanah di dalamnya untuk mengemban tugas ke depannya? Oke, mungkin kalau dari aku penghargaan Kang Mas ini menurut aku bukan sekedar gelar. Kang Mas ini juga menyimpan sebuah amanah yang mungkin tidak terlihat oleh kita semua. Namun amanah ini menurut saya jadikan sebagai mungkin inspirasi bagi orang lain, dan juga kita sebagai Kang Mas juga sebagai role modelnya Semansa, kita patut menunjukkan bahwasanya kita tuh memiliki tanggung jawab, kita memiliki sikap yang baik, postur tubuh yang baik,
mungkin dari cara jalan, cara pembawaan bicara dan lain sebagainya, itu menurut saya juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Maka dari itu kami sebagai Kangmas Nimas juga perlu hati-hati dalam mengambil langkah dan juga kita perlu memikirkan betul sebelum mengambil langkah. Mungkin seperti itu aja. Kalau dari Fiona sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri pribadi sih ya, kalau aku tuh selalu pegang prinsip 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi gitu. Nah ibaratnya kayak walaupun jabatan kita tuh gak lama ya 1 tahun gitu, tapi inspirasi kita, dampak kita itu bisa selamanya digunakan atau bisa berdampak bagi para siswa-siswi Semansa. Itu tujuan utamanya sih kalau sebagai role model siswi dan siswanya Semansa. Oke, jadi pastinya Kangmas Nimas Semansa ini sangat menginspirasi ya bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kebumen. Kalau misal kalian harus memilih satu tujuan SDGs, kalian akan memilih apa dan kenapa kalian memilih itu? Oke, mungkin kalau dari aku untuk pilihan SDGs itu yang paling saya sukai yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Karena di kesehatan ini mencakup beberapa banyak kasus yang mungkin sekarang sedang marak di remaja seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, bahkan sampai perundungan. Karena dari tiga masalah tersebut itu dapat menuju ke satu, yaitu kesehatan maupun kesehatan mental, fisik, dan psikis. Dan menurut saya permasalahan-permasalahan tersebut harus kita atasi bersama dengan cara upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai remaja seperti mengingatkan kepada teman-teman ataupun melakukan sosialisasi. Mungkin seperti itu aja. Nah kalau dari pandangan aku pribadi ada salah satu yang paling aku sorot yaitu tentang akses air bersih sama salinitasnya. Nah karena apa? Karena kan remaja atau sekarang yang kita tahu tuh kayak kalau tentang kebersihan kurang care gitu kan, beberapa sih, nggak semuanya, tapi beberapa ada yang kurang. Nah biasanya tuh dampak kedepannya tuh banyak hal-hal negatif, bisa aja itu jadi stunting gitu loh untuk anak kita kedepannya. Nah oleh karena itu aku paling sorot ini karena bisa aja anak-anak atau remaja saat ini tuh bisa mengutamakan tentang salinitas air bersih ini. Nah bisa mencegah hal-hal dampak negatifnya untuk kedepannya. Nah itu sih kalau dari aku pribadi. Oke, ternyata kalian di sini udah memikirkan tentang SDGs gitu ya. Adalah kalau teman-teman belum tahu sendiri, SDGs adalah suatu perjanjian yang telah diambil PBB untuk menuntaskan segala keburukan di dunia ini hingga tujuan targetnya adalah di 2030. Kalau tadi Fiona ambilnya itu tentang kebersihan air, dan kalau Aven tadi itu tentang apa ya? Kesehatan gitu ya. Intinya di situ berhubungan dengan masyarakat dan timbal balik dari kalian juga begitu ya. Kalau kita beralih ke SMA Negeri 1 Kebumen ya, dalam permasalahannya sebenarnya kita sebagai siswa pun sudah tahu ya, banyak permasalahan di sini, apalagi kalau kita mengangkat tentang isu lingkungan. Kalau menurut kalian isu lingkungan yang paling mendesak di sini itu apa sih gitu? Apakah dari tadi yang tentang sanitasi atau masih ada hal lain lagi yang lebih mendesak? Oke, mungkin untuk lingkungan di Semansa ini yang paling saya sorot adalah tentang kebersihan sekitar wilayah Semansa, karena di wilayah Semansa saya masih sering melihat bahwasanya banyak anak-anak yang sering membuang sampah sembarangan ataupun dia mungkin mengumpulkan sampah jadi satu terus dibiarkan begitu saja dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal tersebut bisa kita atasi bersama dengan cara sosialisasi ataupun mengingatkan teman-teman untuk kalau misal membuang sampah itu kita sudah menyediakan tempat dan juga kita sudah memisahkan antara daun, kertas dan juga sampah plastik, dan tentunya itu juga memudahkan bagi pihak-pihak yang terkait juga. Mungkin cukup itu sih. Nah kalau aku pribadi lagi sih masih utamanya sih sanitasi air ya. Soalnya seperti kita ketahui ya cukup kurang juga di lingkungan Semansa. Jadi kadang itu orang-orang atau anak siswa-siswi Semansa itu kayak kurang care gitu loh. Kayak misalnya mereka tahu kalau stok air bersih kita itu kurang tapi mereka malah menghambur-hamburkannya gitu. Ya kebanyakan mungkin seperti itu. Jadi kayak baiknya sih kita itu menghemat ya, kalau udah nggak dipakai ya kita matiin aja kerannya, untuk bisa aja kita gunain lagi sanitasi air bersihnya untuk hari-hari berikutnya atau jam-jam lainnya gitu. Kalau jam-jam wudhu apalagi jam sholat itu penting banget. Sebagai siswa Semansa tentunya aku juga relate banget ya. Iya, sanitasi air ya bener.
Mungkin kalau memang diambil salah satunya yang paling mendesak gitu ya di Semansa adalah airnya dan juga memang benar. lingkungannya ya kan ya. Kalau dari airnya memang sering habis gitu kalau di jam sholat, dan artinya kita sebagai warga Semansa pun harus bijak ya. Kalian bisa memberikan edukasi kepada mereka bahwa kita harus hemat-hemat nih pakai air gitu ya. Kadang ada yang nyalain air di kamar mandi sampai penuh, Penuh udah ya, nggak dimatiin. dimatiin. Salah satu yang gak bijak juga ya. Benar. Masih dalam Semansa itu kan siswa-siswinya adalah anak-anak remaja ya. Menurut kalian itu bagaimana pandangan mengenai kesehatan mental remaja yang saat ini? Dan mungkin kalau dari aku, kesehatan mental remaja itu menurut aku cukup penting, karena kalau misal kita dari kecil saja mentalnya sudah rusak, untuk kedepannya kita bakalan susah untuk beradaptasi dengan kehidupan baru. Karena kita sebagai remaja, kalau misal kita menganggap hidup kita sudah susah, maka kedepannya itu kita belum tahu apakah hidup kita akan lebih susah ataupun gimana. Maka dari itu kita harus persiapkan mental kita dengan baik, dan juga cukup penting juga untuk memperhatikan kesehatan mental. Namun jangan jadikan kesehatan mental ini sebagai alasan untuk kalian bermalas-malasan. Jangan apa-apa takut mentalnya hancur atau gimana. Kalian belum mencoba, maka kalian belum tahu dampaknya. Mungkin seperti itu aja. Nah, kalau dari aku pribadi mungkin sama ya kayak Afgan. Kalau kesehatan mental itu penting bukan cuma di kalangan remaja, apalagi di kalangan semua umur gitu. Nah, terutama sih remaja. Kalau remaja kan pasti masa-masa masih labil dan mempersiapkan untuk masa dewasanya, masa depannya gitu. Nah, kadang remaja ini kalau kesehatan mentalnya itu buruk, dia tuh menganggap semua orang itu kayak gak bisa dengerin dia atau gimana. Dia tuh mencari pelampiasan yang bisa aja melukai diri dia sendiri, merusak moral dia di lingkungan masyarakat. Nah, itu tuh yang kayak sayang banget gitu, karena kan remaja harusnya mencari hal-hal positif yang bisa berdampak untuk kedepannya. Nah, itu sih kalau dari aku pribadi. Oke, beralih dari permasalahan seperti tadi ada isu lingkungan, lalu sekarang itu barusan ada kita membahas yaitu apa tadi, kesehatan mental ya. Oke, tentunya setelah kalian memakai seremam ini, diberi amanah ini, tentunya kalian harus menyiapkan berbagai ide konkret atau langkah kerja gitu ya, atau bisa disebut program kerja kalian. Nah, kira-kira apa sih program kerja kalian yang ingin kalian terapkan di Semansa tentunya untuk menghadapi berbagai masalah-masalah ya. Contohnya tadi ya ada kesehatan mental, ada sanitasi dan juga kebersihan lingkungan gitu. Atau mungkin sebenarnya kita masih ada banyak permasalahan lagi yang belum terlihat tapi sebenarnya ada. Mungkin seperti literasi ya, atau masih banyak lagi. Kalian boleh jelaskan apa langkah konkret kalian? Oke, untuk dari aku mungkin langkah konkretnya adalah kita menjalin kerjasama dengan duta-duta dari seluruh Kabupaten Kebumen, seperti duta anti narkoba, duta genre, duta peduli HIV/AIDS, Papelingasi dan lain sebagainya macam. Dengan begitu kita bisa melakukan sosialisasi bersama di SMA Negeri 1 Kebumen, dan harapannya dari sosialisasi tersebut murid-murid dari SMA Negeri 1 Kebumen ini bisa tumbuh dalam dirinya kesadaran untuk penting gitu, untuk kita menghindari narkoba, untuk kita menghindari pergaulan bebas, untuk menjaga lingkungan dan lain segala macam. Maka dari itu perlu dilakukan untuk kerjasama, dan juga mungkin sosialisasi setiap di hari Jumat mungkin bisa, dan lain sebagainya macam. Mungkin dari aku cukup sih. Kalau dari aku pribadi ya Kak, program yang paling utama sih nggak ada ya, belum disiapkan maksudnya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang ya, kalau remaja-remaja itu rata-rata kan minat membacanya kurang. Jadi aku tuh pengennya kita itu bekerja sama duta literasi Semansa, ya kita itu meningkatkan literasi siswa-siswi Semansanya utamanya ya. Karena kan ya seperti kita ketahui membaca adalah jendela dunia. Nah, oleh karena itu kita itu tentunya harus banyak-banyak membaca literasi. Nah, karena kan kita bisa membuka pandangan dan berwawasan lebih luas itu tentang kedepannya seperti apa, dampak-dampak kita sebagai remaja, hal-hal positif yang harus kita ambil itu seperti apa gitu. Oke, satu kata yang aku tangkap dari kalian berdua adalah kolaborasi ya. Kalau tadi kolaborasi dengan duta lain, Afgan juga ya. Dan perlu yang adanya aksi kolaborasi tersebut pastinya diperlukan adanya suatu komunikasi ya teman-teman. Nah, terkadang itu ada warga atau siswa Semansa itu ya kadang ya, mereka sudah diajak ini itu, diajak untuk melakukan kegiatan positif, tetapi mereka memilih untuk diam gitu ya, nggak mau bergerak. Ibaratnya tuh ada anak yang nggak solid gitu ya, nggak mau diajak berdiskusi, nggak mau diajak kerjasama gitu ya. Kalau dari kalian sendiri itu gimana sih cara ngajak orang yang susah gitu ya diajak komunikasi itu apa? Gimana cara? Kalau menurut aku pribadi, cara yang bisa kita lakukan sebagai remaja ya kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut, dan juga mungkin bisa diajak untuk gabung circle atau gimana,
agar kita juga bisa mengetahui apa sih latar belakang yang membuat dirinya tuh menjadi cuek gitu. Nah mungkin kalau kita sudah mengetahui latar belakangnya, kita bisa memberikan sedikit edukasi, namun juga edukasinya tuh kita seperti ngobrol santai aja dengan anaknya, karena mungkin juga rata-rata anak yang cuek akan hal tersebut itu juga anak-anak yang mungkin kurang terbuka untuk cerita. Maka dari itu kita perlu melakukan pendekatan agar anak itu mau cerita kepada kita gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau dari aku pribadi sih ya, kalau anak-anak seperti itu ya perlunya sama kayak Agan, dicari tahu dulu latar belakangnya. Kita utamanya itu pendekatannya tuh jangan yang spontan gitu sih, kita tuh harusnya pelan-pelan, bertahap, terus kita cari tahu juga apa sih yang sebenarnya dia suka, apa yang dia nggak suka. Nah kita tuh ambil inisiatif, kalau dia suka ini, kita tuh ngelakuin edukasinya dengan cara ini. Nah kalau dia orangnya tipe seperti ini, tipe yang susah diatur ataupun keras kepala, kita harus ngambil edukasi yang seperti ini, bertahap, secara pelan-pelan, karena kan mental atau sikap setiap orang itu beda-beda, kita nggak bisa menebaknya masing-masing, setiap orang pasti beda. Nah oleh karena itu kita harus melakukannya secara perlahan, melalui sikap-sikap yang dia tunjukkan gitu loh. Nah seperti itu sih, kalau dari aku sih itu aja. At least kalau misalnya mungkin di sini kita keterbatasan waktu, kalian bisa menjadi role model yang baik. Karena betul kata Afgan tadi, bahwasanya menjadi role model atau inspirator itu juga sudah menjadi bagian dari tugas Kang Mas Dimas ini ya tentunya. Oke, sudah cukup podcast pada sore kali ini. Saya Farid Nazar Hilabi Putra dan partner saya Nabila Failan Sufanur. Di sini kami mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.